butem yos cebauyem Nies kolang niron niruya kolpun nirakyata sudut dewiku Narayanu Adiyatyu Astia kastit Tuam siwah Tuam dewa Ya suara Koram suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesam dewa Swaru peran kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemirsa, Luhut sebut Bali jadi percontohan transformasi digital pemerintah. Sementara itu, tersangka korupsi kredit KUR dan Kupra BRI unit Sidakarya kemungkinan bertambah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami.
Bersama saya, Eva Jayantika, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menegaskan percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan menjadi langkah strategis sekaligus penentu masa depan Indonesia. Hal itu disampaikannya di sela-sela memimpin rapat koordinasi perluasan plotting digitalisasi Bansos berbasis DPI Wilayah 7 di Gedung Kertasaba, Jalan Surapati 1 Denpasar pada Kamis 26 Februari 2026. Rapat ini menurut Luhut sangat penting karena menyangkut percepatan transformasi digital pemerintah sebelum Presiden ke Amerika minggu lalu. Ia sempat lebih dari 1 jam berbincang-bincang dengan Presiden. Salah satunya terkait progres government technology. Menurut Luhutnya, pengembangan government technology atau GovTech sebenarnya bukan hal baru. Namun kini pendekatannya telah berkembang signifikan dengan integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dulu telah menjaga dan mengembangkan teknologi ini, namun hanya saja belum berbasis AI dan hari ini sudah berbasis AI serta semua proses terintegrasi sangat baik. Ia menyebut transformasi digital berbasis AI akan menjadi game changer bagi tata kelola pemerintahan. Integrasi sistem memungkinkan proses administrasi lebih cepat, transparan, dan efisien. Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 27.000 aplikasi di lingkungan pemerintahan yang akan diintegrasikan menjadi satu sistem terpadu dalam government teknologi berbasis AI. Bali dipilih sebagai salah satu provinsi percontohan. Dengan 8 kabupaten dan 1 kota, Bali dinilai representatif untuk implementasi sistem terintegrasi tersebut. Sebelumnya, Kabupaten Banyuwangi telah lebih dulu menjadi model uji coba dan target nasional. Luhut menyebut peluncuran nasional ditargetkan pada Oktober tahun ini secara bertahap. Pada April mendatang direncanakan uji coba di sekitar 200 kabupaten kota dengan harapan saat peluncuran nasional sudah ada sekitar 150 hingga 200 juta penduduk Indonesia memiliki digital single identity. Kalau hasil studi dari World Bank, karena dulu waktu saya Menko Marves, saya minta World Bank melakukan studi mengenai pariwisata Bali, Labuan Bajo, Mandalika, waktu itu. Nah, hasil studinya memang sudah keluar. Sudah saya ada di brief. Memang masalah di sini tadi adalah infrastruktur. Tadi sudah saya lapor kepada Pak Gubernur. Jadi memang harus disegerakan dan harus terpadu. Itu peran dari World Bank. Kemudian air, infrastrukturnya. Terus sampah saya kira minggu depan sudah akan diumumkan. Jadi kita harap 18 bulan dari sejak April Bali sudah mulai proses waste to energy-nya itu berjalan. Kemudian tadi masalah ketertiban alih fungsi lahan itu dengan digitalisasi nggak akan bisa lagi main-main. Dan nanti bagaimana kira-kira? Ya, mungkin penalti solusinya akan jadi dari sekarang harus diingatkan Pak yang alih fungsi tidak benar bahwa akan ada nanti penyesuaian di sana sini sehingga Bali itu akan tertib karena dari World Bank itu Bali adalah jewelnya Indonesia. Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapannya menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan rapat koordinasi hari Sabtu ini. Digitalisasi pemerintahan untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah supaya terkelola dengan baik. Supaya terkelola dengan baik, ekonomi akan dilanjuti dan mengharapkan bupati dan kota Semarang berdua kota sama-sama melakukan energi kabupaten dan akan segera dilanjuti. Percepatan transformasi digital pemerintah diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat daya saing Indonesia di era ekonomi digital global. Hendra, Bali TV.
Pemirsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada Kamis 26 Februari, kegiatan ini melibatkan sekitar 200 peserta yang terdiri dari dosen serta mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor. Sebelum kegiatan dimulai, seluruh peserta melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Desa Bayung Gede sebagai bentuk penghormatan dan memohon keselamatan dari Sang Hyang Widiwasa. Pengabdian masyarakat tahun ini mengusung tema pemberdayaan literasi keuangan rumah tangga, inovasi digital, dan kewirausahaan berbasis masyarakat. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari aksi bersih-bersih lingkungan desa, penyuluhan kepada lembaga keuangan desa, hingga pemberian bantuan sembako kepada keluarga kurang mampu dan tokoh agama. Selain itu, fakultas juga menyerahkan bantuan tong sampah guna mendukung kebersihan lingkungan. Dekan FEB Unmas, Dr. Igusti Ngurah Bagus Gunadi mengatakan, kegiatan pengabdian masyarakat ini rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui penyuluhan literasi keuangan dan inovasi digital, diharapkan dapat memperkuat tata kelola serta kinerja usaha milik desa agar mampu beradaptasi di era digital. Menurutnya, edukasi yang diberikan difokuskan pada strategi pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kewirausahaan agar masyarakat desa memiliki daya saing yang lebih baik. Tentunya kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan penyuluhan kepada pengelola badan usaha milik desa di Bayung Gede ini mengenai bagaimana mereka strateginya untuk meningkatkan inovasi khususnya di dalam bidang digital, di mana kita ketahui di era digitalisasi sekarang ini menuntut setiap organisasi untuk mengadaptasi perubahan-perubahan teknologi yang ada sehingga mereka memiliki kompetensi untuk bersaing nantinya ke depannya. Perbekal Desa Bayung Gede Iwayan Suarjaya menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap kerjasama dengan perguruan tinggi dapat terus ditingkatkan. Desa Bayung Gede yang terdiri dari 2 banjar dinas, yakni Banjar Dinas Bayung Gede dan Banjar Dinas Bindu, memiliki jumlah penduduk sekitar 2.220 jiwa. Sebagian besar warga telah menempuh pendidikan hingga jenjang SMA dan sarjana. Pihak desa sangat senang dan mendukung kegiatan seperti ini karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dan ke depan terus ditingkatkan. Universitas Mahasaraswati di Desa Bayung Gede sudah tidak asing lagi. Nah, di samping itu lebih mempopulerkan lagi karena anak-anak kami juga sudah banyak yang tamat di Universitas Mahasaraswati, dan harapan kami ke depan kegiatan-kegiatan ini bisa dilanjutkan karena sangat bermanfaat sekali bagi desa kami, khususnya kepada ada warga kami yang kurang mampu diberikan sembako, itu sangat meringankan beban warga kami. Melalui kegiatan ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar berharap kontribusi nyata perguruan tinggi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Winata dan Angkat, Bali TV. Pemirsa, tersangka korupsi Kredit Kor dan Kupra BRI Unit Sidakarya kemungkinan bertambah. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum.
terjadi di Nusa Penida. Cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Jadi tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah grehe astro grehe stri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, pihak Kejaksaan Tinggi Bali menegaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain dalam pengembangan dalam dugaan perkara korupsi, pidana korupsi penyaluran kredit usaha rakyat KUR dan kredit umum pedesaan KUPRA di BRI Unit Sidakarya untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 setelah secara resmi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, kelima tersangka yang ditetapkan berinisial APMU, IMS, IKW, NWLN, dan AS. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang diterbitkan pada 12 Januari 2026. Tim penyidik mengungkap modus operandi yang terstruktur dalam pelarian dana negara tersebut, yakni pengumpulan KTP, rekayasa usaha, manipulasi survei, dan penguasaan dana di mana setelah kredit cair, buku tabungan, dan kartu ATM nasabah diminta oleh para tersangka. Nasabah hanya diberikan uang tunai dalam jumlah kecil yang telah disepakati. Sementara sebagian besar dana kredit digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka dan pihak lain yang membantu mencarikan KTP. Penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan SOP Internal BRI ini melibatkan 122 nasabah selama periode Januari 2024 hingga Maret 2025 dengan rincian KUPRA 1,79 miliar rupiah dari 25 nasabah dan KUR 6,78 miliar rupiah dari 97 nasabah. Akibat perbuatan tersebut, negara dinyatakan mengalami kerugian sebesar 8,5 miliar rupiah. Pihak Kejaksaan Tinggi Bali menegaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain dalam pengembangan kasus ini. Dan memang pegawai dari BRI ini yang dulu mencari nasabah-nasabah tersebut. Jadi modusnya tadi seolah-olah mereka memenuhi syarat, salah satunya syarat mengenai pekerjaan berbidang usaha. Nah, inilah yang dilakukan manipulasi seolah-olah ada usaha tersebut gitu. Dan dari perbuatan tersebut tersangka itu juga menikmati hasil dari korupsi tersebut ya. Jadi kita sudah memperoleh bukti ya tentang beberapa nilai yang dinikmati oleh para tersangka tersebut. Nah, ini masih terus dilakukan pengembangan dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya jika memang kemudian atas perbuatan mereka.
Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 603 atau pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 49 orang saksi dan 1 orang ahli. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Tabanan meringkus komplotan maling baterai tower jaringan telekomunikasi yang beraksi lintas kabupaten di Bali. 4 orang pelaku termasuk seorang penadah diamankan dan telah beraksi di 22 TKP. Polisi meringkus pelaku IGP alias P, 22 tahun, asal Karangasem, IKJA alias J, 35 tahun, asal Karangasem, dan TY alias T, 28 tahun, asal Garut, Jawa Barat. Sedangkan penadahannya AG alias G, 41 tahun, asal Demak, Jawa Tengah. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayu Pati mengungkapkan salah satu pelaku diketahui pernah bekerja di perusahaan pengelola tower sehingga memahami kondisi lapangan. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan kehilangan 4 unit baterai tower milik salah satu provider di Banjar Pemundungan, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Saat itu pihak provider menerima notifikasi perangkat mati dan saat dilakukan pengecekan baterai diketahui telah raib. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 48 juta rupiah dan melaporkan ke Polres Tabanan. Dari hasil olah TKP dan rekaman CCTV mengidentifikasi 3 pelaku utama dan langsung diringkus. Mereka telah beroperasi sejak 2025 dengan membagi peran saat beraksi dini hari ketika pengawasan minim. 1 pelaku merusak gembok dan melepas kabel menggunakan obeng, sementara 2 lainnya mengangkut baterai ke dalam mobil. Tidak hanya di Tabanan, aksi mereka meluas di Bali. Polisi mencatat 12 TKP di Kabupaten Tabanan, 10 TKP di wilayah Singaraja, serta 3 TKP di Kabupaten Jembrana. Sementara dugaan TKP di Karangasem masih dalam pendalaman. Spesialis untuk pencurian baterai tower, di mana baterai ini diambil pada saat pengawasan itu kurang dan baterai ini diperjualbelikan melalui ada yang media online, ada yang via pos juga, dan kurang lebih TKP-nya ada 22 TKP yang bersangkutan selama ini beroperasi dari tahun lalu ya, dari tahun lalu sampai dengan tertangkapnya di awal tahun ini. Selain 3 pelaku utama, polisi juga menangkap seorang penadahnya berinisial AG alias G, 41 tahun, asal Demak, Jawa Tengah. Ia diduga membeli 22 unit baterai hasil curian dengan harga bervariasi antara 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per unit. Baterai tersebut kemudian diambil akinya untuk dijual kembali. Mengamankan seseorang yang berinisial AG yang berada di daerah Demak, di mana AG ini menjadi pelaku penadah dari baterai tower BTS tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku pencurian dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP Jungto, pasal 127 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sedangkan penadah dijerat pasal 591 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi DTIK Fest 2026 meriahkan peringatan HUT ke-238 Kota Denpasar. Minum
kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun anak alit nek kulit. Metapah kalau kebaos mepandes betawi mesangki mesin tramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, serangkaian peringatan HUT ke-238 Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Diskominfos kembali menyelenggarakan DTIK Festival 2026. Hadir sebagai kolaborasi 9 perangkat daerah, DTIK Festival 2026 dihiasi beraneka ragam kegiatan dengan mengusung tema Harmonizing Technology for a Greener Tomorrow, yaitu menyelaraskan teknologi untuk masa depan yang lebih hijau. Ada Dinas Perikanan Ketahanan Pangan yang akan menggelar kesehatan hewan. Tema yang diangkat menjadi arah utama penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan Detik Festival 2026 sekaligus menegaskan komitmen Kota Denpasar dalam mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. DTIK Festival 2026 akan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 27 Februari hingga 1 Maret 2026. Bertempat di Taman Kota Lumintang, Gedung Dharma Negara Alaya, DNA, dan Geraha Swaka Dharma. Mengangkat semangat kolaborasi lintas sektor, festival ini menghadirkan pameran teknologi, aneka lomba, seminar, serta workshop yang melibatkan perangkat daerah, startup, akademisi, komunitas, pelajar, hingga masyarakat umum. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa teknologi dapat bersinergi dengan sektor ekonomi kreatif, budaya, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik dalam satu ekosistem pembangunan yang terintegrasi. Dalam jumpa persnya, Kamis siang, Wawali KD Agus Arya Wibawa menyatakan bahwa berbalut spirit Wasudewa Kutumbakam, DTIK Festival 2026 menghadirkan sinergi antar perangkat daerah melalui berbagai kegiatan pendukung.
Mulai dari acara senja yang dihelat Dinas Koperasi dan UMKM dengan menampilkan pameran UMKM yang dimeriahkan dengan aneka lomba dan workshop kreatif, serta acara Gema Tridatu yang menyajikan berbagai produk IKM gelaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Ada pula bazar pangan, vaksinasi, pemeriksaan hewan dan kastrasi hewan peliharaan dari Dinas Pertanian, bursa kerja, parade ngelawar dan juga fun walk. Itu pemerintah Kota Denpasar telah merayakan hari ulang tahun kami yang ke-238. Kami akan pusatkan di lapangan Lumitang dengan acara apel. Kemudian juga selesai apel, seluruh undangan masyarakat dan peserta kegiatan akan kita tarik seperti yang disampaikan skenario tadi oleh Pak Kadis. Artinya pertama nanti kita akan berkunjung ke parade ngelawar terlebih dahulu. Nah itu parade ngelawar itu dari Dinas Kebudayaan yang melibatkan para iwana-iwana yang ada di Kota Denpasar. Nah, kemudian selesai itu baru keliling ke titik-titik yang kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing UPD. Kemudian akhirnya nanti kita akan menyaksikan bersama-sama pertunjukan seni di ruang Taksu. Nah, sebagai puncak nanti mungkin pelaksanaan hari ulang tahun pemerintah Kota Denpasar. Teman-teman yang dihormati, tahun ini memang kita kemas hari ulang tahun yang ke-238 ini dengan sesederhana. Tetapi sederhana dalam artian keterlibatan masyarakat dan komunitas seluruh stakeholder itu tidak kita kurangi. Justru bertambah. Semakin banyak komunitas yang kita libatkan di dalam pelaksanaan hari ulang tahun. Salah satu contohnya kita pelaksanaan detik ini kan rangkaian kita juga untuk menyambut hari ulang tahun pemerintah kota yang ke-238. Melalui DTIK Festival 2026, Kota Denpasar kembali menegaskan posisinya sebagai kota cerdas yang tidak hanya berorientasi pada transformasi digital, tetapi juga berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Sebagai bentuk implementasi nyata konsep ramah lingkungan, area kegiatan DTIK Festival 2026 juga dilengkapi dengan penataan waste station dan sistem pengelolaan sampah terintegrasi. Penyelenggaraan DTIK Festival tahun 2026 ini didukung oleh APBD Kota Denpasar sebesar Rp458.560.000 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar menangkap seorang warga negara Inggris di sebuah hotel di Jalan Lebak Bene, Legian, Kecamatan Kuta Badung yang menyimpan 1,4 kg kokain atau senilai 6 miliar rupiah. Penangkapan dilakukan petugas saat tersangka sedang merayakan Valentine. Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Leonardo Desimatupang mengatakan tersangka berinisial BJS alias Jae, 53 tahun yang bekerja sebagai tukang kayu di Hong Kong. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat adanya anggota jaringan internasional narkotika yang menginap di Legian. Satres Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan membekuk tersangka di sebuah hotel kamar nomor 11. Dalam penggeledahan pertama ditemukan 1 tas berisi 1 paket kokain, 1 timbangan elektrik, dan 2 buah HP. Sedangkan di lemari pakaian ditemukan 1 koper abu-abu berisi 4 paket kokain seberat 1,4 kg, 1 timbangan besar, pipa besi, dan paspor. Tersangka merupakan jaringan internasional dan kembali menggunakan visa wisata. Kepada petugas, tersangka mengaku dijanjikan upah sekitar 1 miliar rupiah. Inisial BJ, ini laki-laki, kelahiran Hong Kong, warga negaraan Inggris, dengan alamat tinggal di Legian Beach, dengan barang bukti kokain kurang lebih 1,4 kg. Ditambahkan Kombes Leonardo, dalam sebulan terakhir ini jajarannya mengungkap 32 kasus narkoba dan menangkap 37 pengedar yang terdiri dari 35 laki-laki dan 2 perempuan.
Barang bukti yang disita yakni ganja seberat 3,5 kg, kokain 1,4 kg, ekstasi 427 butir, sabu-sabu 508,11 gram, dan tembakau sintetis 34,49 gram. Sedangkan pelaku yang residivis yaitu Ya terlibat kasus penganiayaan pada 2016, DM terlibat kasus narkoba pada 2018, IN terlibat kasus narkoba pada 2021, dan AP yang terlibat kasus narkoba pada 2023. Mengungkap kurang lebih 32 kasus dengan jumlah tersangka 37 orang, laki-laki 35 dan perempuan 2 orang. Peran daripada tersangka 37 orang ini adalah pengedar. Dari pengungkapan kasus ini, Satres Narkoba Polresta Denpasar berhasil menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba sekitar 30.000 jiwa. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, Polres Buleleng jaga sinergitas dengan insan pers. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dana loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Sijil selaku pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan, jajaran Kepolisian Resor Buleleng menggelar buka puasa bersama insan pers dan anak yatim.
Di ruang posko presisi Mapolres Buleleng tadi malam, kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara kepolisian dan media di Kabupaten Buleleng. Suasana hangat penuh kebersamaan terasa dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar Polres Buleleng. Selain insan pers, kegiatan ini juga menghadirkan anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial kepolisian di bulan Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman juga memohon dukungan serta kerjasama insan pers dalam mempublikasikan berbagai kinerja kepolisian agar dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Menurutnya, media memiliki peran penting sebagai mitra strategis sekaligus pengawas eksternal institusi kepolisian. Izinan. Kedepannya, Polres Buleleng menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan memperkuat sinergi dengan media demi pelayanan publik yang semakin baik di Kabupaten Buleleng. Kegiatan buka puasa bersama ini ditutup dengan doa bersama serta penyerahan santunan kepada anak yatim. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menyebut bahwa sudah terjadi penurunan tempat pemprosesan akhir yang melakukan open dumping yang saat ini masih tersisa 66% dari 90% TPA. Hanif Faisal Nurrofiq menyampaikan pemerintah ingin mengakhiri praktik TPA open dumping atau penumpukan sampah tanpa melakukan pengelolaan lanjutan. Ditemui dalam rangka rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah tahun 2026 dan penghargaan kinerja, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menyebut bahwa sudah terjadi penurunan tempat pemprosesan akhir yang melakukan open dumping yang saat ini masih tersisa 66% dari 90% TPA. Hanif Faisal Nurrofiq menyampaikan pemerintah ingin mengakhiri praktik TPA open dumping atau penumpukan sampah tanpa melakukan pengelolaan lanjutan. Penghentian praktik TPA open dumping itu dilakukan untuk mencapai target pengelolaan sampah 100% seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 hingga 2029. 471 kabupaten kota. Kemudian juga membanggakan maka praktik open dumping yang sebelumnya di angka 95% lebih, maka hari ini tertinggal sekitar 66% atau sekitar 325-an kotak TPA yang masih open dumping. Kita memiliki target untuk mengakhiri praktik open dumping di seluruh tanah air di tahun 2026. Jadi target ini ambisius ya, tapi terukur karena hampir seluruh kabupaten kota sekarang dalam pengawasan ketat dari Deputi Kakung kita untuk segera mengakhiri open dumping. Tentu masih banyak yang harus kita lakukan. Ini baru perhilirnya yang kita sentuh. Hulunya masih belum mampu dihadirkan oleh kabupaten kota secara konkret. Sehingga untuk tahun ini kita fokus kepada penanganan hulu melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian di sisi hilir kita melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum kita lakukan kepada seluruh pengelola kawasan, hotel, restoran, kafe, pasar, area, stasiun, terminal. Dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya surat dari paksaan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup harus segera menyelesaikan sampahnya sendiri. Pemerintah sendiri memiliki target pada tahun ini agar pengelolaan sampah dapat mencapai 64,3%. Terkait hal itu, ia mendorong para kepala daerah untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah terbangun, mulai dari bank sampah sampai dengan mendorong kerja bakti, membersihkan lingkungan oleh masyarakat luas. Dari Jakarta, Julius Watu dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Dewan Juri Kesango Festival menilai 52 ogoh-ogoh di Kecamatan Denpasar Barat. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa pikalpok langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, tim Dewan Juri Kesango Festival 2026 menggelar penilaian ogoh-ogoh karya STT 52 Banjar di Kecamatan Denpasar Barat, Rabu pagi 25 Februari 2026. Dari penilaian ini akan dipilih 16 ogoh-ogoh terbaik dari seluruh kecamatan sekota Denpasar untuk tampil dalam parade bergengsi di kawasan Catur Muka Denpasar. Tim Dewan Juri di hari ketiga menilai ogoh-ogoh di Kecamatan Denpasar Barat. Seperti pantauan tim liputan Bali TV, STT Swastika Banjar Pekambingan membuat karya dengan tema Satya pada Nawaruci, menceritakan pertempuran sengit antara Bima melawan Sang Naga Nemburnawa yang menjadi simbol hakikat manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Manusia akan berjuang menempuh segala cara daya dan upaya agar mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Ogoh-ogoh dengan naga kepala 9 merupakan simbol 9 arah mata angin atau jalan untuk mencapai tujuan atau keinginan akhir manusia. Ogoh digerakkan dengan mekanis menghabiskan anggaran sekitar 115 juta rupiah. Pada ajang Kesango Festival kali ini, para pemuda STT Swastika berharap bisa lolos 16 besar. Target kita pasti optimis karena kita sudah bekerja secara maksimal
persaingannya kalau lihat di Facebook, di medsos, kira-kira Denpasar seperti apa? Pasti sangat keras, karena semua memaksimalkan ogohnya di tahun ini. Selanjutnya, Banjar Mertajaya Pemecutan STT Yowana Jaya Winangun membuat karya ogoh-ogoh dinamai Blok Ajum. Dengan penekanan pada anatomi tubuh, ogoh-ogoh ini mencerminkan salah satu perilaku yang kini kerap kita jumpai di tengah masyarakat, yakni sikap Blok Ajum, sebuah istilah yang menggambarkan seseorang yang kurang pengetahuan atau kurang wawasan namun bertingkah angkuh dan sombong. Merasa diri paling benar, paling pintar, tidak pernah mau menerima masukan, serta selalu ingin dipuji dan dihormati. Dengan pengerjaan secara gotong royong, ogoh-ogoh ini rampung dikerjakan dengan anggaran biaya 25 juta rupiah. Bagaimana cara saya mengkoordinir pemuda saya sehingga karya kami di Banjar Mertajaya dapat selesai dengan rampung. Tentunya saya membagi setiap harinya itu mengusahakan mengeluarkan pemuda 20 pemuda. Karena kan tapi namanya surat edaran, kalau untuk pepayasan kita boleh memakai spon atau memakai bahan seperti fiber. Penilaian tahun ini mengangkat tema Jala Sidi Sufita yang bermakna memuliakan air untuk kesejahteraan. Tema tersebut menjadi landasan utama para Yowana dalam menuangkan ide dan konsep karya ogoh-ogoh mereka. Terkait persaingan, ia memprediksi kompetisi tahun ini berlangsung sangat ketat. Setiap tahun para peserta terus belajar dan berinovasi, ditambah bahan yang semakin mudah didapatkan. Dewan Juri memastikan proses penilaian berlangsung objektif tanpa keberpihakan, dan 16 ogoh-ogoh yang lolos nantinya benar-benar yang terbaik sesuai kriteria yang telah disepakati. Kalau untuk hal baru, banyak untuk karya-karya yang untuk saat ini sudah mulai ada peningkatan, mungkin referensinya dari mana mengambilnya, dan banyak sesuatu yang baru sudah mulai bermunculan. Seperti itu. Gimana 16 terbaik yakin akan dihasilkan dari penilaian ini? Pasti akan ada 16 terbaik yang akan dimunculkan di Kesangofest. Winate, Bali TV. Pemirsa, sebanyak 50 ogoh-ogoh di Kecamatan Denpasar Utara dinilai oleh Dewan Juri pada 26 Februari 2026 dari pagi hingga malam hari. Dari 50 ogoh-ogoh di Denpasar Utara akan dipilih 4 ogoh-ogoh terbaik untuk mewakili Denpasar Utara yang akan dipentaskan dengan ogoh-ogoh terbaik dari 4 kecamatan lain di Denpasar. Dari pagi hari, Dewan Juri Kesangov Festival sudah menilai ogoh-ogoh yang akan memilih 4 ogoh-ogoh terbaik di Kecamatan Denpasar Utara. Salah satu yang dinilai yakni diantaranya ST Suralaga Banjar Wengayekelot, Kecamatan Denpasar Utara, yang membuat ogoh-ogoh Kakia Perang. Selanjutnya, tim juri menilai ogoh-ogoh Banjar Pucak Sari yang kali ini membuat ogoh-ogoh dengan tema Bayuh Rare, yang menceritakan Bayuh Sapuleger yang mengikuti tema Kesangov Festival kali ini yang mengangkat tema air. Kade Angga Putra Ugiana selaku Ketua STT Yowana Sari Gita mengatakan pengerjaannya ogoh-ogoh ini sendiri sudah berjalan sejak 4 bulan lalu. Untuk di tahun ini tiang mengangkat tema Bayuh Rari. Kebetulan di dalam cerita tiang niko tiang-tiang ceritakan adalah Bayuh Sapuleger. Dan niki terinspirasi dari kebetulan arsitek yang mengikuti tema yang ada di tahun ini yang diadakan oleh Kesangofest. Untuk bahan-bahannya sendiri kita memakai bahan yang ramah lingkungan. Untuk pengerjaannya niki kebetulan yang proses dari bulan November sampai Februari, kurang lebih niko 4 bulan. Ini untuk dananya niko kita dari STT
ini boleh dari satu dana BKK, yang kedua dana sumbangan dari donatur warga sekitar, dan yang ketiga nikah dari Basar. Angga Putra Ugiana menambahkan dana yang dihabiskan dalam pembuatan ogoh-ogoh ini berkisar 27 juta berasal dari dana BKK, donatur dan basar, dan pembuatan ogoh-ogoh ini menggunakan bahan ramah lingkungan. Agus Sudiatmika dan Putu Edi, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyiapun Ganapati Husada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.